Striker Timnas Indonesia jadi buruan. Korea Selatan puji proyek Timnas Indonesia. Jelang lawan skuad Garuda, starter Irak bocor. Hai, jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Tim Nasional Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Namun sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Enjoy! Langkah PSSI dengan melakukan naturalisasi sejumlah pemain-pemain kelas Eropa hingga kini masih menimbulkan pro dan kontra. Di sisi lain, program ini justru dipuji oleh media Korea Selatan yang disebut-sebut tidak kalah dengan program yang dilakukan oleh Cina. Bahkan disebutkan jauh lebih baik. Sebab Cina seringkali menaturalisasi pemain namun tidak memiliki garis keturunan atau berdarah Cina. Sehingga pemerintah setempat mengeluarkan banyak uang untuk pemain tidak terkait. Sementara di Indonesia, para pemain yang masuk untuk dinaturalisasi merupakan pemain keturunan yang lahir di Eropa, khususnya Belanda atau Belgia, seperti hanya Elkan Bagot, Sandy Walsh, Jordi Amat, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Saint Patinama. Disampaikan oleh ASEAN Football di Twitternya @theaseanball, mantan asisten Sintayong Gong Uh-kyun laris manis dan ditunjuk menangani klub raksasa Liga Vietnam Hanoi Police FC. Dalam laporan akun tersebut, Hanoi Police FC selaku juara bertahan Liga Vietnam resmi menjadikan Gong Uh-kyun sebagai pelatih kepala. Tak tanggung-tanggung, mantan bawaan Sintayong itu pun dikontrak dengan durasi 2 tahun oleh manajemen Hanoi Police FC. Tentu ini menunjukkan orang-orang yang berada di belakang coach Sintayong bukanlah pelatih yang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang kaya akan pengalaman. Pencarian striker lokal berkualitas masih dilanjutkan oleh PSIS Semarang. Pada kesempatan ini, Yoyo Sukawi awalnya terang-terangan menargetkan Ramadan Sananta atau Hoki Caraka. Kini ia pun mengaku juga mendekati Dimas Draja dari Persikabo 1973. Namun statusnya sebagai anggota TNI menjadi penghalang. Selain itu, Yoyo yakin Dimas tidak akan dilepas oleh Persikabo. Dengan kesulitan ini, Yoyo Sukawi pun mengatakan bila Gilbert Agius memutuskan tidak merekrut pemain tersebut. Perlu diketahui bahwasanya striker Timnas Indonesia sendiri memang beberapa waktu belakangan ini menunjukkan konsistensinya lewat skema permainan maupun produktivitas gol. Irak akan menjamu Timnas Indonesia dalam pertandingan pertama Grup F di Stadion Internasional Basra pada Kamis mendatang. 2 pekan jelang duel krusial tersebut, susunan pemain yang akan digunakan pelatih Jesus Casas pada laga ini pun terungkap. Dikutip dari media Win-Win, salah satu sumber di Federasi Sepak Bola Irak menyebutkan 10 pemain yang akan dimainkan pelatih Jesus Casas. Merujuk nama-nama tersebut, sang pelatih berpeluang memainkan skema 4-4-2 saat menghadapi Timnas Indonesia. Karena itulah susunan pemain tersebut diduga sebagai starter yang akan digunakan Irak ketika bentrok dengan skuad Garuda. Nama-nama yang muncul ke permukaan adalah Ayman Hussein, Ali Al-Hamidi, Zidan Iqbal, Ibrahim Bayes, Abir Al-Bari, Abad Atwan, Saad Natik, Hussein Ali, Mirkas Deski, dan Jalal Hasan. Optimisme seorang Bima Sakti membawa Timnas U17 Indonesia berjaya di Piala Dunia U17 2023 bergelora usai mengumumkan 21 nama pemain. Sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023, Garuda Asia tergabung di Grup A bersama dengan Ekuador, Panama, dan Maroko. Dijelaskan oleh Bima Sakti bahwasanya saat ini perkembangan pemain meliputi fisik, mental, serta permainan sudah sangat baik dan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Tak lupa rasa terima kasih juga diucapkan Bima Sakti kepada PSSI selaku pemberi dukungan penuh terhadap persiapan Garuda Asia. Terakhir, Bima Sakti meminta doa dan dukungan dari seluruh masyarakat tanah air agar Garuda Asia bisa meraih prestasi di ajang ini. Timnas Senegal U17 telah menginjakan kaki di Indonesia untuk ambil bagian di Piala Dunia U17. Rombongan skuad Senegal sendiri tiba di Bandara Suta pada Rabu kemarin. Senegal datang ke Piala Dunia dengan status yang mentereng, di mana mereka adalah juara Piala Afrika U17. Pada laga final, Senegal mengalahkan Maroko dengan skor 2-1.
Di sisi lain, Senegal sendiri berada di grup yang sulit, grup D, yakni bersaing dengan Jepang, Polandia, dan Argentina. Dalam hal ini, Duta Besar Senegal untuk Indonesia, Abdoulaye Baro, berharap Senegal bisa meraih hasil bagus di Piala Dunia kali ini. Namun dia juga menyampaikan harapan agar timnas Indonesia U17 juga bisa meraih hasil yang apik. Baro ingin Senegal dan Indonesia berjumpa di top level. Publik Vietnam kembali dibuat kesal oleh timnas Indonesia, di mana kali ini gara-gara pernyataan Keisuke Honda yang seolah memandang sebelah mata The Golden Star Warriors. Memang lewat salah satu media lokal, Keisuke Honda sempat mengklaim bahwasanya timnas Vietnam tak sekuat timnas Indonesia saat menghadapi timnas Jepang di Piala Asia nanti. Di sisi lain, Soa Dovian menilai kualitas skuad Garuda masih jauh di bawah Vietnam. Hal itu sangat mudah dilihat dari peringkat FIFA kedua tim. Publik Vietnam sendiri memang selalu dibuat kepanasan dengan kemajuan sepak bola tanah air, apalagi di level tim nasional. Dalam hal ini, skuad Garuda di bawah asuhan Sintayong hanya perlu membuktikan diri bahwasanya mereka adalah tim yang sudah matang ketika menghadapi Vietnam dengan kemenangan. Timnas Indonesia U17 Indonesia resmi mengumumkan 21 pemain yang akan berlaga di Piala Dunia U17. Menariknya, Sintayong sendiri sempat terlibat langsung dalam mendidik dua pemain Garuda Asia, adalah Arkan Kaka dan Sultan Zaki, di mana mereka sempat merasakan tangan dingin dari juru taktik asal Korea Selatan tersebut dalam TC Timnas U20 Indonesia. Perlu diketahui, saat mempersiapkan tim untuk Piala Dunia U20 kemarin yang gagal digelar di tanah air, Shin benar-benar teliti dalam memilih pemainnya. Kemudian setelah meraih gelar juara di Piala AFF U17 kemarin, pelatih berusia 53 tahun ini pun memberikan perhatian khusus kepada Kaka dan Zaki. Mereka pun sukses bersaing di Timnas Indonesia U20. Terkini baik Kaka maupun Zaki diprediksi akan menjadi pemain penting di ajang Piala Dunia U17. Megawati Hagestri berhasil merebut gelar MVP usai membawa klubnya comeback dramatis atas Hyunkuk Live Pink Spiders, yakni tepatnya pada Kamis 26 Oktober kemarin. Padahal pada pertandingan ini Red Spark tertinggal 0-2 lebih dulu daripada Pink Spiders, yakni usai kalah dalam 2 set beruntun dengan skor 21-25, 26-28. Barulah pada set ketiga Red Spark berhasil mengambil alih permainan dengan mengamankan kemenangan lewat skor akhir 25-22. Amukan Red Spark bersama Megawati Hagestri terlihat jelas pada set keempat, di mana sang juara bertahan hanya diberi 7 poin dalam kemenangan 25-7. Hingga memasuki set penentu alias kelima, skor ketat tercipta di mana Red Spark berhasil keluar sebagai pemenang usai menutup set dengan 18-16. Megawati sendiri terpilih sebagai MVP dengan 31 poin termasuk 5 poin beruntun di set penentu dan 2 blok sempurna yang dilakukannya. Pada kesempatan ini, Megawati sendiri menyebut rajin baca sholawat menjadi rahasia di balik performa apiknya di Liga Korea Selatan. Hingga pada akhirnya berhasil menyabet penghargaan MVP 2 kali. Gelora Bung Karno atau GBK melalui Kepala Unit Bangun Didik Susantoro menjelaskan banyak perubahan yang dilakukan jelang konser Coldplay. Mereka mencopot 3.000-an seat untuk membuat backstage panggung. Hal ini dilakukan sesuai SOP yang telah disepakati oleh pihak GBK dan promotor konser. Mereka hendak membuat panggung yang sesuai dengan ekspektasi penonton nanti. Tak sampai di situ saja, penutup rumput lapangan dan jogging track juga segera dilakukan. Bahkan mereka menggunakan cover yang dibeli langsung dari Inggris. Bukan tanpa alasan pihak GBK melakukan ini karena ingin menjaga fasilitas tetap baik tanpa merusak kesenangan penonton. Hal ini akan dilakukan semaksimal mungkin.